Tiara Dewi, bisa dipanggil Tiara. Saya kelas I S1 Pariwisata dengan NIM 237941. Saya akan presentasi tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apa sih itu proses analisis pekerjaan itu seperti apa? Manajemen bakat itu seperti apa? Penasaran ya? Jangan lupa nonton video ini. Manajemen bakat dibagi dua. Yang pertama, proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengolahan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Yang selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu dibagi dua, yaitu yang pertama, prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan, dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Yang kedua, analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Yang selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Apa sih itu deskripsi pekerjaan? Deskripsi pekerjaan adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyelesaian dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu seperti pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan masih banyak lainnya yang diperlukan serta produk lain dari analisis pekerjaan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan dibagi 6, yaitu ada 6, yaitu yang pertama, aktivitas kerja. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Yang keempat, standar kerja. Yang kelima, konteks pekerjaan. Yang keenam, persyaratan manisa. Yang selanjutnya ada kegunaan informasi analisis pekerjaan dibagi 5, yaitu pertama, ada perekrutan dan seleksi. Yang kedua, pemenuhan EEO. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, kompensasi. Yang terakhir, pelatihan. Selanjutnya, melakukan analisis pekerjaan dibagi 6, yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima,
Memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dibagi 6, yaitu pertama, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, catatan harian atau log peserta. Yang terakhir, teknik analisis pekerjaan kuantitatif, kuesioner, analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Ada 7, yaitu yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Yang terakhir, spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, menulis spesifikasi pekerjaan. Itu dibagi 4. Yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian. Yang ketiga, spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Yang selanjutnya atau yang terakhir, matriks persyaratan pekerjaan. Selanjutnya itu contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia dibagi 4, yaitu yang pertama, peran 145, yang kedua, pengetahuan dan skill, yang ketiga, kompetensi dasar personil, kompetensi interpersonal, kompetensi SDM atau business atau manajemen. Yang terakhir, model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Oke, yang selanjutnya ada perencanaan personel dan perekrutan. Apa sih perencanaan personel dan perekrutan itu? Ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada perencanaan dan peramal angkatan kerja dibagi 4. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang terakhir, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja dibagi 2, yaitu analisis tren adalah studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua, analisis rasio adalah teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis
antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari dalam dibagi 3. Yang pertama, inventory kualifikasi atau keterampilan adalah catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dan karyawan tersebut dari karyawan untuk digunakan dalam penyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua, bagian pengganti personel adalah catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga, analisis Markov. Yang selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat di luar dibagi 2. Yang pertama, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Selanjutnya ada perencana suksesi. Apa itu perencana suksesi? Perencana suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, penilaian, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Yang ketiga, menilai serta memilih. Yang selanjutnya ada sumber kandidat internal dibagi 6. Yang pertama, lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Yang kedua, lebih berkomitmen. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Yang keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Yang kelima, pengumuman pekerjaan. Yang terakhir, mempekerjaan kembali. Ada sumber kandidat dari luar dibagi 7, yaitu 6. Yang pertama, perekrutan informal dan pasar pekerjaan tersembunyi. Yang kedua, perekrut via internet. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, agensi pekerjaan adalah Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Yang kelima, pekerjaan temporer atau paruh waktu. Yang keenam, perekrut eksekutif. Yang terakhir, perekrutan perguruan tinggi. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam dibagi 4, yaitu yang pertama, merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Itu ya seperti anak tunggal atau anak satu-satunya. Yang ketiga, pekerjaan berusia lanjut, itu seperti orang tua. Yang terakhir, pekerjaan disabilitas, itu seperti orang yang sangat membutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi semua orang dan mohon minta maaf jika ada perkataan dan perbuatan